Kak semuanya. Mana nih coba aku nggak bisa lihat mukanya kakak-kakak nih. Mana coba sih lagi pada di mana sih ini kira-kira coba aku mau denger suaranya deh kalau nggak bisa on cam coba mana sih suaranya nih. Halo Hai Kak. Kak, Hai hai lagi pada di mana Kak? Di rumah kan? ya lagi di rumah nih. Lagi di rumah aja ya. Kita hari ini santai-santai aja. Kita hari ini nggak usah ngobrol yang berat-berat banget. Nah, sebelum mulai nih, aku izin perkenalan diri dulu ya, Kak. Jadi nama aku Nada. Hari ini aku akan nemenin kakak-kakak semua untuk ikut acara CL Talks. Nah, aku mau nanya, sebelumnya di sini ada yang udah pernah ikut belum? Kita kan kedua kali nih. Ada yang udah pernah ikut? Aku belum. Belum. Belum ya? Yang lain udah pada Oh, ikut belum nih, Kak? Indah belum Kak. Belum Belum Kak. ya? Siap, nggak apa-apa Kak. Jadi hari ini di acara Child Talks ini kita nggak akan bahas sama sekali soal kerjaan ya, karena kan udah pusing kan dari Senin sampai Sabtu bahkan dari pagi sampai pagi kadang ngurusin kerjaan. Jadi malam ini kita nggak usah ngurusin kerjaan gitu ya. Nah sekarang boleh nggak Kak tulis di kolom chat nih? Aku mau lihat kira-kira kakak-kakak itu dari mana aja coba deh. Ditulis infoin namanya siapa, terus dari cabang mana. Misalkan nama Devi Strip cabang Balikpapan gitu. Coba aku mau lihat nih dari mana aja nih sih yang paling banyak join nih. Coba Kak, boleh langsung tulis di kolom chat aja. Kakak-kakak itu dari mana sih? Saling kenalan juga gitu ya. Nah, coba aku mau lihat nih, udah ada yang nulis belum ya di kolom chat kira-kira. Oh, nih ada Kak Debi dari Depok. Oke, berarti Depok itu tahun 2022 ya, Kak? Terus ada Kak Ferry dari Blitar. Oke, berarti 2023. Halo Kak Desi dari Probolinggo nih berarti tahun 2022 ya. Ada Kak Nabila juga dari cabang Lamongan. Probolinggo itu 2022 atau 2023 ya, Kak? Aku agak-agak lupa. Terus ada Kak Devi dari Tasikmalaya, ada dari Aceh, ada dari Tasikmalaya. Wah, banyak banget nih ya dari Tasikmalaya nih ya. Wah, oke. Nah, tadi kita udah kenalan-kenalan gitu ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih topik pembicaraan kita apa kali ini? Boleh langsung on cam aja, on mic aja nggak apa? Ada yang tahu nggak? Topik pembicaraan kita hari ini apa sih, Kak? Ada yang tahu nggak? Ada tuh, apa namanya, clue-nya di itu ya, di poster. Ada yang tahu nggak sih hari ini apa? Mungkin aku kasih clue dikit kali ya, hubungannya sama cinta-cintaan nih, gitu. Coba ditulis di kolom chat, ada nggak yang tahu tema hari ini apa? The importance of love in our life. Sadis, benar banget ya. Jadi tema kita hari ini adalah the importance of love in our life. Pentingnya cinta dalam hidup kita gitu ya. Nanti kita saling diskusi nih. Kira-kira penting gak sih cinta itu di hidup? Apa kayak aku independent woman, aku nggak butuh cinta gitu ya. Nah oke, sebelum kita mulai, jadi aku mau dengar suara dari kakak-kakak semua ya. Jadi kita tuh punya yel-yel. Nanti aku akan ngomong, ngobrol santai community leaders, kakak-kakak jawab, apapun, kapanpun, dan dimanapun. Gitu ya. Kita coba ya. Apapun, kapanpun, Kapanpun dan dan dimanapun. dimanapun. Gitu ya semuanya ya. Mana nih coba suaranya? Oke Kak? Oke. Oke kita coba ya. Kalau aku ngomong ngobrol santai community leaders, kalian jawab apapun, kapanpun, dan dimanapun. Oke? Kayaknya terserah Oke. mau kayak gini, gini terserah ya. Oke, aku coba ya. Siap semuanya harus nyalain mic-nya ya. Oke, aku coba. Terus santai community leaders, apapun, Apapun, kapanpun kapanpun, dan dan dimanapun. oke, kayaknya masih kayak kurang semangat ya. Kayak masih apapun, kapanpun, dan dimanapun nggak boleh. Hari ini kita nggak boleh jaim-jaim gitu. Kita harus kayak meluapkan segala kepusingan atau keemosian kita di acara hari ini ya. Jadi harus semangat semuanya ya. Kita ulang sekali lagi. Ngobrol santai community leaders, apapun Apapun, kapanpun dan dan dimanapun. dimanapun. Oke, tepuk tangan dulu dong semuanya ya. Tepuk tangan yang nggak bisa tepuk tangan nggak apa-apa. Oke. Nah, kakak-kakak hari ini sebelum kita mulai, aku mau tanya-tanya nih ya sama kakak. Perasaan kakak hari ini gimana sih gitu ya. Nah, kalian bisa jawab di sini nih Kak. Jadi nanti kalian bisa scan barcode. Nah, kalian bisa scan di barcode, coba ya. Nah, kalau misalkan buat yang HP-nya iPhone, kalian bisa langsung pakai kamera aja gitu ya. Yang HP-nya Android, boleh pakai scanner dari HP. Terus di scan nih ya, terus kalian isi.
Bagaimana perasaan kamu hari ini? Aku mau tahu, jawabnya sejujur-jujurnya ya. Gitu. Karena nanti aku mau lihat nih siapa yang lagi happy hari ini. Siapa yang lagi sedih gitu ya. Siapa yang lagi marah gitu ya. Aku juga mau ikutan isi, aku perasaannya hari ini seneng banget gitu ya. Karena libur, nggak kerja, itu seneng kan. Coba seberapa besar level perasaan yang kamu rasakan saat ini coba ya. Bisa diisi nanti disubmit. Aku mau tahu gimana sih suasana kakak-kakak hari ini. Happy enggak? Atau mungkin hari ini ada yang lagi sedih karena abis di ghosting pacarnya. Atau lagi sedih nggak bisa ketemu pacarnya. Atau yang lagi LDR mungkin. Atau yang nggak punya pacar. Atau yang seneng banget karena bisa ketemu sama keluarga, bisa jalan-jalan gitu ya. Boleh aja langsung diisi sejujur-jujurnya biar kita tahu nih gitu. Kalau perasaan aku sih jujur hari ini aku seneng, tapi seneng karena bisa libur sih ya. Dan seneng juga bisa ketemu kakak-kakak. Tapi aku sedih karena aku gak bisa ketemu pacar aku karena aku LDR beda kota gitu ya. Itu kayak ngerti kan para pejuang LDR nih ya, mungkin yang Sama dengerin dong, Kak. LDR. Aku juga LDR. Gitu kan, ngerti kan Kak ya? Oke. Oke, setelah kalian udah isi semuanya belum nih? Coba yang udah isi siapa aja? Kira-kira nih Debbie udah pada Depok down ngisi ya, belum? Kak. Kenapa Kak? Debbie Depok down Daisy. Siap, keren banget deh Depok ya. Mantap. Coba, mana lagi yang udah saya ngisi? Coba, boleh terus di kolom chat atau oke nih, Kania PTKT itu di mana ya, Kak? Nia PTKT itu dari mana ya? Ada yang tahu nggak nih? Pontianak. Oh, Pontianak. Berarti baru ini banget ya. Oke, salamin ya buat Mas Ringan. Terus Mbak siapa lagi ya? Aduh banyak banget. Pokoknya salamin buat Pak Cipta juga ya semuanya. Oke, semuanya udah ya rata-rata ya. Harusnya sudah isi juga nih Kak Elis. Oke, siap. Semuanya udah isi. Nah, sekarang karena kakak-kakak udah isi, aku mau kasih tahu nih tentang peraturan ya gitu. Kita sebenarnya santai aja sih, nggak ada peraturan yang gimana, nggak disetrap juga kok kalau nggak ya. Nah, aku mau kasih tahu. Jadi yang pertama itu peraturannya adalah peserta yang hadir diharapkan untuk on cam dan menggunakan background virtual yang telah dikirim. Sebelumnya aku izin nggak pakai background virtual karena laptop aku nggak bisa itu ya, nggak support. Nah, tapi buat kalian yang lagi di luar rumah atau lagi nggak mau on cam karena mungkin belum touch up atau lip tintnya habis atau lipstiknya habis, nggak apa-apa, nggak usah on cam. Yang penting aktif aja ya di kolom chat Kak gitu. Aktif Nah, di terus kolam peserta yang kerja. hadir diharapkan aktif dan interaktif nih selama acara berlangsung. Jadi jangan aku sendirian yang ngomong kan kayak sedih ya, dikacangin gitu. Nah, kalau misalkan kakak-kakak ada pertanyaan ataupun keluhan gitu ya, ataupun jawaban sebelum sesi Q&A dimulai, kalian bisa langsung aja berkomunikasi melalui kolom chat gitu. Nanti aku akan baca semua chat-chat dari kalian gitu ya. Nah, peserta yang hadir diharapkan untuk sopan dan tertib mengikuti segala tertib yang udah tadi aku infokan. Gitu ya, Kak ya. Jadi semua udah ngerti lah pasti ya. Gampang lah ya peraturannya. Kita enjoy aja pokoknya di sini intinya. Oke. Nah, tadi aku udah bacain kalian, aku juga mau infoin. Jadi, selama acara Celtos berlangsung ini, kita akan ada door prize nih, Kak. Nah, kita akan kasih door prize parfum Rahasia Beauty ya. Jadi parfumnya itu enak banget baunya, aku pernah cium dan awet juga gitu ya. Dan nanti parfumnya ini kalian tuh nggak perlu lagi tuh beli parfum kayak HMNS atau kayak parfum-parfum di TikTok gitu itu nggak perlu karena kalian bakal dapet untuk 10 orang yang beruntung aja sih tapi gitu ya. Jadi jangan lupa berdoa dari sekarang ya biar dapat parfum gitu. Nah, nanti pemenang door prize itu akan aku hubungi, akan aku cari alamatnya dari eh, absen yang kalian isi. Jadi jangan lupa untuk isi absensi sekarang ya. Karena kalau kalian menang kan aku nggak tahu alamatnya apa. Jadi jangan lupa isi absensinya sekarang dan juga have fun aja kita hari ini gitu ya. Jangan lupa isi absensi. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut nih, marilah kita foto bersama terlebih dahulu ya. Jadi biar kayak nanti nggak hilang-hilangan gitu ya. Kita foto bersama dulu kali semuanya boleh on cam dulu. Aku mau lihat lagi pada di mana sih ya Allah. Masya Allah cantik banget. Coba nih semuanya on cam yuk. Mana nih belum semuanya on cam. Kita foto sedetik aja ya. Oke, semuanya lagi pada di luar ya. Makasih banget ya Kak udah nyempetin loh untuk ikut acara hari ini. Aku jadi terharu. Oke, semuanya udah on cam. Mana aku masih tunggu nih. Yang belum nih siapa? Ayo. Kak Kiki Emilia, Kak Sophia, Kak Mada, coba on cam. Kak Aironisa, Kak Iva, gitu ya. Coba on cam semuanya dulu nih.
Aku nanti mau lihat muka-muka kakak-kakak tuh. Masya Allah. Oke. Udah semuanya ya? Oke, kita foto ya. Semuanya ready. Satu, dua, tiga. Oke, next slide. Satu, dua, tiga. Oke, thank you. Kita lanjut kali ya, Kak ya. Nah, tadi kita udah foto bareng juga nih sama kalian. Dan acaranya jelas nggak sampai situ doang kali ya. Kita masih banyak banget acaranya, tapi kita santai aja. Nah, tadi kita udah foto bersama, kita juga udah ngisi mood polls nih ya. Nah, sekarang topik kali ini kita tuh akan ngebahas tentang the importance of love in our life. Jadi, pentingnya cinta dalam hidup kita gitu ya. Pakai bahasa Inggris biar kayak keren aja gitu ya. Pentingnya cinta dalam hidup kita tuh penting gak sih? Menurut kalian tuh cinta itu penting gak sih? Atau kayak, ah, aku bisa nggak usah lah tempat cinta-cintaan tuh kayak apaan sih gitu ya. Nah, coba tulis sekarang di kolom komen nih. Ya, tulis di kolom komen. Menurut kakak-kakak, cinta itu penting gak di hidup kamu? Coba tulis di kolom komentar sekarang. Cinta itu penting gak sih? Gitu ya. Oke, coba aku mau tahu. Cinta itu penting gak? Kira-kira nih. Coba aku sebelum mau lanjut, aku mau tak. Penting banget, cinta itu sangat penting dan berharga. Penting dong karena bikin aman dan nyaman. Syailah, bisa aja nih. Penting Kak, cuma lagi jomblo Kak. Tenang aja Kak, nanti pasti dapet yang terbaik. Penting banget Kak, penting banget, penting banget, penting banget. Oke, semuanya rata-rata jawab penting banget ya. Kita langsung aja nih, aku akan kasih kalian 5 pertanyaan ya. Tapi tenang aja, kalian jawabnya nggak di kolom chat gitu ya. Jadi biar lebih kayak, kalau kalian mau jawabnya diem-diem gitu ya, atau nggak ketahuan juga bisa. Jadi kalian bisa langsung scan aja barcode-nya. Kalian bisa scan di kamera untuk yang iPhone gitu ya, untuk yang Android bisa pakai scanner gitu ya. Nah, nanti jangan lupa kalian scan sekarang semuanya, langsung di-scan aja. Oke, karena biar kita cepat mulai ya, biar kita bisa tahu pertanyaannya tuh apa aja sih, Kak? Duh, gitu ya. Nah, itu pertanyaannya nggak susah kok. Cuman kayak ada linknya nggak, Kak? Ada. Bentar, nanti akan di-share ya oleh admin kita ya. Mungkin barcode-nya bermasalah, boleh di-share linknya, Kak? Tunggu ya, sebentar ya kakak-kakak. Jadi nanti akan ada 5 sampai 6 pertanyaan yang bisa kakak-kakak jawab nih gitu ya. Soal cinta gitu. Jawabnya nggak usah pusing-pusing karena ini bukan ujian gitu ya. Nggak bakal potong gaji kok kalau salah gitu ya. Jadi santai baik gitu. Boleh di-share Kak mungkin? Udah? Oke, sebentar ya lagi. Nah, ini Kak udah di-share juga di kolom komentar ya linknya. Udah di-share di kolom komentar linknya langsung bisa aja diakses gitu ya, dipencet. Jadi semuanya nih, ada berapa orang di sini? Pokoknya semuanya harus join ya. Oke, jangan lupa di-scan. Udah nih ada yang jawab penting banget. Coba mana lain, yang lain mana nih jawabnya nih? Jawabannya mana nih? Ayo. Penting banget, penting banget. Emang iya, sepenting itu. Coba mana? Yang lain belum jawab nih. Udah pada join kan ya? Apakah ada yang berkendala? Penting sekali, penting banget. T-nya banyak ya, 100. Apa nih? Penting banget Kak? Penting sekali. Oke. Penting kali. Siap. Oke, penting banget ya. Semuanya penting, penting. Mana nih? Baru 6 orang ini yang join. Ayo mana nih? Baru 6 orang aja yang jawab. 8. Oke, penting sekali. Penting banget. Penting-penting dong. Penting banget asal saling melengkapi. Anjay. Penting sekali Kak. Penting banget. Oke, ini baru 11 orang, 12 orang. Coba ya, aku mau tunggu sampai 20 orang deh, baru aku next ke pertanyaan selanjutnya ya. Penting banget karena cinta adalah anugerah dan tidak semua orang dititipkan cinta. Anjay. Siapa nih ya? Yang nulis ya kira-kira nih siapa ya yang nulis ini nih ya? Siapa sih dititipin cinta gitu ya? Emang dititipin cinta siapa sih yang nitipin ya? Penting, penting. Semua juga penting ya. Penting banget. Oke, karena ada 20 orang, penting kali Kak, apalagi LDR Kak. Aduh, betul kali Kak. Apa arti cinta menurut versi kamu? Ah, kan? Apa arti cinta? Kalau menurut aku sih arti cinta tuh kayak di saat kita mau menerima kekurangan satu sama lain dan melengkapinya. Gitu. Keren gak sih aku? Oke, apa arti cinta menurut versi kamu? Hidup. Apa tuh maksudnya hidup tuh Kak? Hidup. Saling melengkapi dan saling berbagi. Siap. Keren banget ya. Udah pada ngerti cinta-cintaan ya. Udah pada besar-besarnya. Apalagi nih, coba aku masih mau nunggu. Masih ada yang nulis 9 orang nih. Cinta itu tulus dong. Tulus itu bukannya yang nyanyi hati-hati di jalan. Menyakitkan. Cinta ketika kamu saling melengkapi dan saling menerima. Benar.
Kayak semua kita terima ya jelek-jeleknya tuh orang. Cinta adalah anugerah yang kuasa yang harus jaga kesuciannya. Ya, siap. Cinta itu rasa yang timbul dari hati kita, saling mengisi. Cinta perasaan dalam diri seseorang akibat faktor pembentukannya. Dan cinta harus saling percaya satu sama lain. Bener banget. Saling nih typo ya, saling melengkapi. Arti cinta menurut aku saling menghargai, saling menerima kekurangan, dan saling support. Oke. Itu arti cinta menurut kamu ya. Coba, ada lagi nggak sih arti cinta menurut kakak-kakak semua? Coba ya. Arti cinta menurut cinta adalah di saat tidak perlu ada imbal balik walaupun harus bertepuk sebelah tangan. Itu sih lebih ke yang sabar ya, Kak. Itu sih bukan cinta kalau kayak gitu ya. Tapi benar sih kita harus mencintai orang tuh secara tulus ya, walaupun mungkin orangnya nggak suka balik, tapi nggak apa-apa gitu. Coba, oke. Aku tunggu sampai 15 deh ya. Aku baru next pertanyaan selanjutnya nih. Itu, oke, yang 14 nih. Cinta saling menghargai, saling support satu sama lainnya. Betul. Harus saling support ya, mau dia ngapain, kayak itu support aja as long as itu positif. Ini tak pakai Dua orang bukan satu orang. Kamu jangan kayak gitu dong. Antara yang cinta sendirian sedih nih gitu ya. Cinta itu dua orang bukan satu orang aja. Benar, benar sih. Sedih banget. Oke, kita langsung next aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Seberapa penting cinta dalam hidup kamu? Coba. Seberapa penting sih? Kayak dari 1 sampai 10 berapa sih? Kayak 10 kah? Atau kayak nggak penting ya? Anjir, aku bisa kayak tanpa cinta gitu kan. Kalau kata Rhoma Irama sih hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Bener gak? Tahu nggak sih Kak lagu itu? Oke, ngapa ya? Sambil tulis-tulis, sambil ada suara-suara dari aku gitu ya. Penting banget 100%, 75%. Wah, aku mau tanya nih, kenapa 75% gitu ya? Sangat penting karena tanpa cinta hampa, sadis. Penting 100/10 karena dari kecil kurang cinta dari ayah. Maaf ya Kak, semoga nanti Kakak punya suami yang bisa memberikan cinta yang sangat banyak ke kamu. 10 penting karena hidup tanpa cinta bagaikan kematian. Waduh, 10% karena pelengkap kebahagiaan seseorang. Penting pakai banget 1000%. Penting banget apalagi cinta dari keluarga. Benar. Saking pentingnya 10 kakak. Karena jadi support system menjalani kehidupan yang nano-nano ini. Wow, apalagi kehidupan yang kerja keras ini ya. Yang pulang pagi berangkat pagi gitu ya. Jadi kayak sangat bisa healing gitu kalau ketemu pacar. Terama sangat penting 100% hidup akan lebih indah jika saling mencintai. Aku bisa apa-apa sendiri, cuma kalau lagi down butuh banget. Jadi ya 80% lah. Oke. Menurut kakak wanita mengejar karir penting banget nggak punya cinta di pasangan di usia muda? Ntar ya, kita pertanyaan ntar ya. Oke, penting banget kak 10% untuk 50% untuk dia 50% untuk dia lengkap sudah 100% cinta. Oke, jadi 50-50 gitu ya. Oke deh. Oke, udah 16 orang. Oke, beribu cinta dalam hidupku, Masya Allah. Ditinggal ayah meninggal mendapatkan suami yang cinta seperti ayah pada saat mencintaiku waktu hidup dulu. Bener, Kak. Kalau zaman sekarang itu disebutnya ada di issues ya. Jadi, karena mungkin ditinggal ayah atau mungkin kurang rasa kasih sayang, jadi kita cari suami atau pasangan yang bisa menyayangi kita seperti ayah kita sayang sama kita, gitu ya. Oke, kita langsung aja. Oh, ada satu partisipan lagi kita tungguin ya. Oke, langsung aja. Oke, apa keuntungan yang bisa didapatkan dengan memiliki cinta dalam hidup kita menurut kamu? Apa keuntungan yang bisa didapatkan? Ada nggak sih untungnya? Apa kayak nggak ada sih untungnya kayak nggak sih biasa aja gitu ya? Coba dijawab-jawab. Apa keuntungan yang bisa didapatkan dengan memiliki cinta dalam hidup kita menurut kamu? Hidup lebih berwarna, Mbak. Betul. Damai hidup. Tapi kalau pasangannya toksik, enggak sih. Kayak berantem mulu nih hal-hal kecil gitu ya. Lebih percaya diri karena dicintai itu ngerasa kayak berharga dan cantik. Benar. Tergantung pasangannya ya. Kalau pasangannya pinter, nggak nyebelin, pasti dia bikin kita jadi merasa berharga dan cantik gitu ya. Hidup lebih fresh, lebih plong. Benar. Bahagia Kak. Bahagia ya. Semoga pasangan kamu bikin kamu bahagia terus, nggak bikin pusing. Hidup lebih indah. Oke. Hidup lebih berwarna dan merasa berharga. Oke, benar. Yang pastinya bisa menurunkan rasa cemas dan rasa capek di saat lagi capek-capeknya kerja. Bener banget. Aku tuh kalau lagi capek kerja, terus kayak lagi sama pacar aku tuh rasanya nggak mau balik kerja gitu. Rasanya mau berduaan terus. Alay banget. Menjadikan hidup lebih semangat dan termotivasi. Tapi memang ada resiko. Tapi nggak apa-apa, jalanin aja. Keren. Ya kalau toksik ya nggak usah kasih dia cinta. Bener sih, ngapain ya? Menjadikan hidup lebih semangat dan termotivasi, tapi memang ada resiko, tapi nggak apa-apa, jalan aja. Keuntungannya aku lebih saling peduli satu sama lain, lebih ngerti dan lebih berwarna dan berharga. Ada bisa membuat tenang, apalagi kalau ketemu partner yang cocok. Keuntungannya adalah hidup lebih semangat, kalau nggak berantem. Kayaknya nih suka berantem ya sama pacarnya ya.
Oke, keuntungan lebih melengkapi. Oke, kita langsung next aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Tapi karena poll itu cuma bisa 3 pertanyaan, kita boleh scan barcode lagi ya. Boleh scan barcode lagi kakak-kakak semua, nanti di-scan lagi barcode-nya atau nanti dikirimin linknya di kolom chat. Kalian bisa langsung scan aja untuk yang iPhone pakai kamera, untuk yang Android pakai scanner gitu ya. Langsung aja nanti di kolom chat juga dikirimin linknya sama admin aku. Dan aku mau say hi nih buat kakak-kakak yang baru bergabung gitu ya. Halo, halo. Oke. Minta linknya dikirim juga Kak. Siap. Sabar ya Kak ya, lagi dikirim ya. Oke, sebentar. Boleh barcode lagi. Bentar ya. Udah siap belum Kak sama pertanyaan 2 lagi nih? Gampang kan? Gampang. Cincay lah. Oke, langsung di scan aja. Kalau bisa di chat ada nih nanti dikirimin ya. Tunggu sedikit ya. Nanti akan dikirimkan sama admin chat aku gitu. Oke. Oke, mana ya? Boleh dikirimin berikut nih. Nah, sabar ya. Nih. Oke, nih udah dikirimin di kolom chat nih. Langsung. Cek di kolom chat. Oke? Sudah kakak. Oke, siap. Oke, siapa yang belum join nih? Masih satu. Ayo. Oke, sudah kakak. Oke, siap. Sudah kakak. Oke. Sudah kak. Oke, siapa lagi nih yang belum nih? Linknya di kolom chat ya. Ayo. Ayo, aku tunggu ya. Sudah kak. Udah 10 orang nih. Kita ada berapa nih di sini nih ya? Banyak banget nih. Wow. Oke, langsung join semuanya. Sudah semuanya join. Aku mau langsung mulai aja nih kalau semuanya udah join. Oke, oke. Oke, udah 15 ya. Aku next ya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Berapa banyak bentuk cinta yang kamu tahu? Coba, aku mau tahu nih ya. Ini tuh adalah hal yang gampang banget, yang gampil banget. Harusnya sih anak-anak zaman sekarang tahu ya. Apalagi anak-anak TikTok gitu pasti tahu kayak bentuk cinta tuh apa aja sih love language gitu ya kalau kata orang-orang zaman sekarang sih gitu ya. Coba ada 8 orang nih yang ngetik ya lagi pada ngetik berapa bentuk cinta sih? Apakah 5? Apakah 4? Coba I wanna see gitu ya guys ya. Coba ya aku lihat ya. Kira-kira kalian tuh tahu nggak sih bentuk cinta itu ada berapa? Atau bahkan 8 bentuk. Wah, oke ya Kak, 8 bentuk ih. Oke, 3 menurut aku. Oke, bentuknya seperti 3. Oke, 5. 3, physical touch dan act of service. Oke. 3, rata-rata cinta dengan orang tua, cinta diri sendiri, cinta dengan pasangan. Oke. Bentuknya seperti 3. Semua rata-rata 3 ya. Kalau 3 tuh apa aja sih Kak? Mungkin boleh ditulis lagi coba. 3-nya itu apa kayak act of service, atau physical touch, atau apa tuh? Coba, mungkin boleh langsung. Coba, aku mau lihat nih. Berapa banyak bentuk cinta? 3. Oke. Boleh di-scroll ke atas nih, admin. Aku coba mau lihat jawaban yang lain. Udah 22 orang nih yang jawab nih. Oke. Oke, ada 3 ya rata-rata ya. Oke, udah 23 orang yang jawab. Jadi yakin 3 nih ya. Oke, coba kita next ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Cinta yang ideal menurut kamu itu apa? Nah, kan pasti pusing. Cinta yang ideal tuh apa sih? Kayak cinta yang ideal itu kalau pasangan aku ketemu terus sama aku. Itu baru ideal gitu. Atau cinta yang ideal itu kalau kita video call tiap hari. Oh, enggak ya. Saling melengkapi satu sama lain. Oke. Saling menghargai dan mengerti. Oke. Harus positive vibes banget. Take and give. Kalau yang ideal ya, anjay. Bisa menerima kekurangan pasangan kita masing-masing. Cinta yang ideal itu cinta yang saling memahami satu sama lain. Cinta yang harus ada komitmennya. Cinta yang pasangan tidak memandang fisik dan saling komunikasi. Betul sekali. Tapi ya memandang fisik boleh lah dikit. Jangan, kita kan cantik-cantik ya, gitu. Jarang bertemu namun tetap komunikasi. Mm-mm. Benar tuh harus tuh ya. Kalau udah nggak ketemu, nggak komunikasi,
Ya kan, seru banget. Cinta yang mampu saling memahami kesibukan masing-masing dan saling mencintai. Bener, apalagi kan ibu-ibu semua di sini nih ya. Kakak-kakak cantik ini kan pada sibuk-sibuk ya. Kalau aku boleh tahu, emang emang kayak gitu kan. Pada sibuk, jadi pacarannya juga mungkin susah gitu ya. Saling menjaga perasaan satu sama lain, saling mengerti dan berbagi. Cinta yang sama-sama tidak melupakan Tuhan. Masya Allah. Dan menuntun ke arah yang benar gitu ya. Saling menjaga perasaan satu sama lain. Ayo. Intinya komunikasi dan kepercayaan, bener sih Kak, itu intinya sih. Saling ngabarin kalau ada kegiatan, saling mengerti, karena apalagi kalau LDR. Kalau lagi LDR tuh pusing ya. Idealnya mengikhlaskan semua dan berjuang bersama untuk hal yang akan kita dapat di masa depan. Ikhlas berjuang, ikhlas walaupun harus nggak ketemu setiap hari karena punya tujuan yang sama, tapi caranya yang berbeda. Bener ya, kalau aku bisa ambil kesimpulan nih, memang cinta itu butuh komunikasi, cinta itu butuh perjuangan dan pengorbanan gitu ya. Dan cinta itu tuh kan dua orang. Jadi kalian harus bisa menyatukan hati dan otak dari dua orang itu gitu ya. Keintiman butuh diprioritaskan. Oke. Ada lagi yang mau dijawab nih? Jadi rata-rata memang komitmen ya. Komitmen. Karena menurut aku kalau misalkan cinta itu mungkin nggak selamanya cinta itu ada. Maksudnya akan tetap ada sih, tapi mungkin naik turun ya. Jadi lebih komitmen nih, lo kan udah dari awal mau sama dia, ya udah gitu ya, terima aja gitu. Tapi ya jangan terima-terima banget sih, kalau dianya jahat juga jangan diterima-terima ya gitu. Oke, pertanyaannya sudah habis ya. Sudah jawab semuanya nih, keren-keren banget gitu ya. Ada 5 pertanyaan. Nah, coba aku mau tahu pada mau lanjut nggak nih? Coba, coba Mau nyalain Kak? mic-nya deh. Pada mau lanjut nggak? Lanjut, Mau. Kak. Lanjut Kak. Pada Lanjut semangat Kak. bahas percintaan ya. Oke deh. Karena tadi kita udah kasih 5 pertanyaan nih, kita ada diskusi juga soal beberapa pertanyaan, mulai dari cinta itu apa, bentuknya tuh apa, terus cinta yang ideal itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi memang cinta ini tuh rumit nggak sih kakak? Setuju nggak cinta itu rumit? Coba jawab di komen. Cinta itu tuh rumit banget, kayak ada aja deh yang bikin pusing gitu ya. Coba jawab, setuju nggak cinta itu rumit gitu ya? Pasti semuanya pada setuju karena mungkin semuanya itu punya em, istilahnya tuh kekurangannya di hubungan masing-masing lah, atau perjuangannya versi masing-masing gitu ya. Nah, sekarang aku mau buka sesi Q&A ya. Sesi Q&A atau sesi pertanyaan. Tapi ada yang beda nih kalau di leaders ini gitu ya. Apa sih yang beda gitu Kak? Emang apaan sih gitu ya? Nah, kakak-kakak bisa bertanya sesuai dengan topik pertanyaan yang kita pilih. Jadi misalkan kita emang lagi bahas percintaan nih. Tapi kalau kakak-kakak mau tanya yang lain juga bisa gitu ya. Nah, jadi nanti akan diputar nih sama tim aku, dan nanti akan kelihatan apa sih kira-kira pertanyaan yang boleh kalian tanyain gitu ya. Coba boleh diputar. Kita hari ini bahas apa sih gitu ya. Wow, 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 wow. Oh, sahabatan. Ternyata persahabatan gitu ya. Karena kan cinta itu nggak hanya pacar, betul? Sahabat kan juga cinta gitu ya. Jadi ya mau tanya langsung aja terus di kolom chat. Cepat, 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 cepat. Langsung tanya di kolom chat ya. Nanti aku akan panggil kalian nih. Coba persahabatan, mau tanya apa sih kalau persahabatan tuh ya, misalkan kayak Kak, sahabat aku nusuk aku dari belakang, gimana ya? Atau kayak Kak, aku nggak terlalu klop sama sahabat aku yang ini. Aku lebih klop sama sahabat aku yang ini. Gimana ya? Aku tetap bersahabat sama dia atau nggak usah? Boleh langsung aja ditanyain, coba ya. Aku mau tahu nih. Atau kakak nggak ada yang mau nanya? Udah paham semua atau tentang persahabatan? Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Kaninda. Oke, Kaninda mana Kak? Kaninda boleh muncul nggak nih? Aku mau coba tanya, mau coba Kakak minta kasih tahu pertanyaannya. Mana nih Halo Kaninda? Kak. Ya Kak Nada. Ya, mau tanya apa Kakak? Seperti tadi yang tanya pertanyaan Indah di kolom komentar. Karena kalau makin di usia segini makin nggak ada lagi kayak teman ataupun sahabat yang dekat. Kayak kalau berteman cuman sebatas teman. Mungkin karena pada masing-masing udah bekerja mungkin ya. Hmm, oke. Berarti Kaninda lagi merasakan di posisi itu ya? Iya Kak Nada. Oke. Jadi memang Kaninda sekarang umur berapa kalau boleh tahu Kak? Sekarang di umur 25 tahun. 25 ya. Aku aja 20 tahun udah ngerasa kayak gitu Kak. Jadi memang kalau menurut aku itu tuh normal banget. Itu adalah hal yang wajar karena
orang udah makin gede itu makin punya kehidupannya masing-masing gitu ya. Makin punya pacar, makin punya mungkin circle baru gitu ya. Beritanya sih mereka pada punya pacar gitu ya. Jadi mereka pasti akan lebih fokus dengan pacarnya gitu ya. Karena kan memang mereka juga mungkin mau approach kita atau mau teman lagi sama kita, kita juga punya hidup masing-masing. Kita juga punya pacar masing-masing, punya tujuan masing-masing gitu ya. Jadi menurut aku itu udah hal yang biasa, hal yang lumrah gitu ya. Karena memang pada nantinya, pada saat kita besar, kita juga akan em, menikah gitu ya. Atau akan berhubungan sama orang, akan menikah dan otomatis ya teman kita, sahabat kita adalah suami kita gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah hal yang biasa banget. Bener nggak sih? Pasti pada setuju gitu ya. Makin gede, pertemanan itu makin kecil, makin paling cuma makin 2 3 orang aja, atau mungkin di atas 5, tapi pasti ada. Mungkin teman banyak gitu ya. Tapi mungkin yang benar-benar bisa intens ngobrol, bisa intens cerita, bisa intens nanya kabar, itu mungkin hanya 2 sampai 5 orang lah paling kalau aku gitu ya. Dan aku itu nggak apa-apa banget. Tapi kalau dari aku sendiri, aku pun juga udah merasakan hal itu yang dimana teman-teman aku itu udah pada sibuk masing-masing sama pacarnya gitu ya. Jadi kadang kalau kita nggak punya pacar tuh kayak aduh gue nggak punya siapa-siapa nih gitu. Nah tapi nggak ada salahnya untuk tetap keep in touch. Misalkan ketemu yuk ngobrol aja gitu. Karena selama kita belum nikah, kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi apapun, pasti kita larinya ke temen, bener nggak sih? Pasti larinya ke sahabat. Pacar kita toksik, ceritanya ke sahabat. Ujung-ujungnya apa balikan gitu ya. Aku udah sering banget teman-teman aku kadang udah sama pacarnya, pas happy, pas sedihnya ke aku gitu ya, pas galaunya ke aku gitu, tapi nggak apa-apa, itu memang gunanya teman gitu. Jadi tetap walaupun udah masing-masing tapi tetap keep in touch, jangan sampai lost sama sekali gitu ya. Sempet-sempetin waktu aja untuk ketemu sama mereka, ngobrol gitu ya, tanya kabar dan lain-lain. Oke Kak Ninda, gimana kira-kira? Baik, Mbak. Makasih untuk Oke, sharingnya. sama-sama Kak Ninda. Oke, aku banyak banget nih yang nanya ya. Oke, Kak, gimana Kak sahabat yang selalu mencari kesalahan? Coba Karini, mana Karini? Kenapa nih kayak curhat ya Karini Setianingsi ya? Mana coba Karini Setianingsi nih? Iya, Kak. Mana coba? Halo Karini. Iya, Karini mau gini tanya ya apa Kak? Kak. Iya, Eh, mau, saya gimana itu Kak mau ada tanya apa nih? sahabat, Hmm, cuma tuh kadang setiap kali bertemu, ya dia itu kelihatannya itu baik. Cuma hmm, di belakangnya itu sering cari kesalahan kita. Padahal itu kita itu nggak ngelakuin itu Kak. Ya istilahnya itu oke. seperti sahabat yang toksik sih Kak. Oke, berarti itu yang gampang aja sih Kak. Intinya itu dia bukan sahabat kamu gitu ya. Karena kalau seorang sahabat dia nggak akan pernah yang namanya ngejelekin kita, nggak akan yang ada yang pernah namanya iri, yang dimana kita saling support gitu. Kita saling support. Kalau misalkan sahabat tuh pada setuju nggak sih kalau misalkan sahabat, ya langsung aja diomongin kejelekannya, nggak perlu ngomongin di belakang. Itu baru sahabat. Berarti intinya adalah dia bukan sahabat kamu Karini gitu ya. Kalau sahabat itu pasti akan saling support, saling ngerti, saling cerita, saling bantu. Kalau kayak gitu berarti dia namanya bukan sahabat kamu dan kamu terlalu worth untuk bisa sahabatan sama orang yang kayak gitu. Jadi mendingan tinggalin aja, cari yang benar-benar emang sahabat kamu gitu ya. Karena itu artinya dia bukan sahabat kamu. Simpel itu Karini. Aman Karini gimana? Ya awal-awalnya sih gitu Kak. Cuma kan Hmm. dia itu bisa cari kesalahan kita itu dari informasi yang saya kasih ke dia Kak. Semisal saya itu curhat soal tentang keluarga atau tentang kehidupan sehari-hari. Nah, Hmm. dia itu ceritain kesalahan itu di antara yang saya ceritain itu Kak. Padahal itu saya itu posisinya curhat, bukan ada kesalahan atau gimana ya Kak. Cuma dia itu cerita ke sahabat, ya sahabatnya dia itu juga sahabat saya, jadi sahabat dia sama sahabat aku tuh sedikit menjauh gitu loh kak. Oke. Berarti kalau kayak gitu memang lain kali mungkin nggak bisa cerita ke dia Kak gitu. Kalau aku sih kalau misalkan udah sahabat kayak gitu berarti memang ya ada masalah yang nggak mungkin nggak usah diceritain ke dia kali ya, disimpan sendiri aja. Kalau misalkan kakak memang punya pacar bisa diceritain ke pacarnya, tapi kalau misalkan emang nggak punya, kalau udah tahu temannya kayak gitu mendingan nggak usah sih Kak, karena kan kita nggak tahu nih dia ceritain ke siapa lagi gitu ya. Gitu. Padahal kan itu mungkin hal yang menurut kakak itu privacy, menurut kamu itu yang maksudnya yang kamu jaga, tapi kalau misalkan dia ngomong ke yang lain itu memungkinkan banget dia untuk ngomong di luar sahabat kamu gitu ya. Jadi kalau menurut aku mungkin harus hati-hati banget sih Kak kita kalau cerita gitu ya. Harus dipilih-pilih. Kalau aku sendiri sih kalau misalkan cerita ke sahabat aku misalkan aku ceritain soal A ke sahabat yang ini.
cerita yang B kayak ini. Jadi nggak bisa kita ceritain semuanya ke orang ini. Jadi kita harus lihat gitu Kak kondisinya gimana gitu ya. Jadi kalau cerita harus difilter juga walaupun dia sahabat gitu ya. Kira-kira mana sih yang harus dia tahu, mana yang enggak. Kayak gitu. Gimana Kak ini? Ya, terima kasih Kak sarannya. Ya, nanti coba buat kedepannya lagi buat bisa pilih-pilih lagi yang harus diceritain sama sahabat yang kayak Oke, gitu. oke. Sama-sama Kak, siap. Terima kasih Oke, Kak. yuk. Ini ada juga nih pertanyaan. Wah, banyak banget yang nanya. Seru banget. Dari Kak Revina, mana coba Kak Revina? Coba mana sih Kak Revina nih? Aku mau tanya dong, kamu mau nanya apa sih Kak Revina? Dari SAO Mariso, coba mana? Halo Kak, Halo Kakak. saya mau nanya nih, kalau Iya, apa tuh? persoalan give and take sesama pertemanan gitu, wajib enggak sih Kak, kalau kita kayak memberi, mereka mengharapkan kembali timbal baliknya ke kita. Oke. Sebenarnya kalau menurut aku, semua manusia itu pasti ada, itu normal untuk manusia ngerasa kayak, gue udah ngasih, masa lu gak ngasih gue sih? Bener gak sih? Itu kayak menurut aku normal banget sih. Kayak, gue udah ngasih lu hadiah nih, tapi kalau nggak ngasih gue, itu udah normal banget gitu ya. Tapi sayangnya Kak, nggak semua orang itu punya pemikiran yang sama kayak kamu. Mungkin kamu punya pemikiran yang kayak, mungkin kita punya pemikiran kayak, gue ngasih lu karena lu ngasih gue gitu. Jadi gue istilahnya timbal balik lagi ventek gitu ya. Tapi nggak semua orang tuh punya pemikiran yang sama kayak kita gitu. Jadi untuk menghindari hal itu, sebisa mungkin kita nggak usah mengharapkan sih. Itu untuk kalau misalkan kamu mungkin pernah mengalami hal, kamu udah gift tapi kamu nggak dikasih balik gitu ya. Nah, tapi kalau menurut aku sendiri, pertemanan itu harus give and take ya. Give and take itu nggak selalu soal hadiah, nggak selalu soal apapun, tapi mungkin lebih karena kita temen nih, mungkin give and take itu bisa kayak misalkan, aku sama teman aku, jadi nih kita tuh sama-sama penari gitu ya. Sama penari, terus give and take kita tuh gimana? Ya sama-sama ngasih job aja, misalkan kemarin aku udah ngasih dia job di sini. Nah, selanjutnya dia ngasih job aku di tempat lain gitu. Jadi menurut aku give and take-nya lebih ke situ sih. Karena kalau kalian udah sahabatan, pasti kalian akan inget dia gitu. Aduh, pengen ngasih dia ini deh, kemarin dia ngasih gue ini soalnya gitu. Kalau menurut aku give and take itu adalah hal yang attitude aja sih gitu. Kalau misalkan kamu bisa ngasih apa yang dia udah kasih, boleh. Tapi kalau misalkan emang kamu nggak bisa kasih, nggak usah dipaksa, mungkin karena suatu hal atau kondisi yang nggak memungkinkan, kamu bisa aja komunikasiin ke dia, kamu bilang sorry banget nih gue nggak bisa ngasih, eh mungkin ngasih bentuk yang sama, tapi kamu bisa kasih di hal yang lain gitu. Jadi di Fintech itu nggak selalu hal yang sama kayak gitu sih, dalam bentuk apapun, bisa perhatian, bisa dalam bentuk kerjaan, bisa hadiah, bisa apapun. Jadi menurut aku di Fintech itu lebih ke kayak ke attitude aja sih, basic manner aja gitu kalau menurut aku pribadi. Gimana Kak Revina kira-kira? Oke Kak, sedikit terjawab sih. Oke, kira-kira apa nih Kak yang belum terjawab nih? Apakah kamu punya pengalaman yang sama gitu mungkin? Punya sih Kak, kalau saya sih yang di bagian eh apa tag-nya, soalnya kalau saya pribadi sendiri eh istilahnya jarang memberi kayak eh saya enggak untuk kepribadian saya sendiri jarang untuk kayak kasih hadiah untuk apapun itu ke orang-orang. Kalaupun saya enggak pernah mengharap kembali, tapi terkadang mereka yang memberi, saya Mm-mm. juga kayak bukan karakterku untuk memberi kembali ke orang tersebut. Jadi mereka kayak biasa kayak agak lain perubahan sikapnya ke kita. Kan biasa kan di suatu hal juga sesuatu yang harus dikembalikan ke mereka kan tidak sesuai dengan kondisi kita saat ini. Mereka kan tidak Mm, memahami kondisi kita, entah itu mm, terkadang di ekonomi ataupun situasinya berbeda pas kita mau mengembalikan ke mereka timbal baliknya. Jadi ada persepsi yang buat saya biasa mereka kayak oh ini mereka lain. Terkadang terkadang mungkin karena seperti ini saya tidak kasih seperti itu sih Kak. mm. Yang kayak tadi aku bilang sih Kak, berarti kayak memang gak semua orang itu eh, bisa ada di kondisi yang dimana kita bisa memberi gitu kan, walaupun dia udah ngasih. Sebenarnya kita pun juga mungkin sebagai manusia juga nggak enak gitu ya kalau diberi, tapi kita nggak ngasih balik. Tapi yang kayak tadi aku bilang Kak, nggak semua apa yang kita kasih itu harus bentuk barang. Misalkan mereka ngasih kamu pas ulang tahun gitu ya, terus kamu nggak ngasih mereka balik kado.
gitu. Mungkin yang pertama love language kamu bukan giving hadiah gitu ya. Terus yang kedua juga mungkin kondisi ekonomi yang lagi ya memang lagi nggak ada budgetnya gimana gitu ya. Nah gimana sih caranya biar kamu bisa tetap ngasih ke mereka adalah kamu bisa ganti misalkan hadiah atau apapun itu yang berbentuk barang dengan hal yang lain misalkan kayak perhatian atau kalau misalkan mereka lagi butuh curhat kamu selalu ada gitu. Jadi menurut aku saat kita ngasih ke orang itu nggak harus selalu barang. Saat kita ngasih ke sahabat itu nggak harus selalu barang. Nah, biar mereka ngerti gimana, kalian bisa komunikasiin. Kamu bisa mungkin bisa komunikasiin gitu ya, Kak. Kayak, gue bukannya nggak mau ngasih nih, gue bukannya nggak mau ngasih apa yang udah lu kasih ke gue waktu itu, tapi memang gue lagi begini, begini, begini. Kamu bisa jelasin. Kalau misalkan dia beneran sahabat kamu, pasti dia akan ngerti sih kenapa kamu nggak bisa kasih. Kayak gitu sih. Jadi, itu yang menurut aku. Gimana, Kak Revina? Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama, kayak gitu ya. Jadi apapun sama sahabat itu harus dikomunikasin aja gitu ya, sama kayak ke pacar gitu. Jadi kalau dia memang beneran sahabat kita, pasti dia akan ngerti kok kita tuh gimana, kondisi kita gimana, kayak gitu. Oke, eh oke nih ada pertanyaan lagi nih dari, bentar ya, Kak, gimana cara menjaga persahabatan supaya bisa erat lagi, punya 5 teman tapi nggak ada yang mau aku ajakin nongki, kenapa? Salahku apa ya, Kak? Nah, balik lagi nih Kak. Aku mau coba deh ke iPhone. Mana ya ke iPhone? Siapa nih namanya nih? Ke iPhone coba ya. Mana bisa muncul coba. Saya Kak, Mana nih Kak? Siapa namanya nih? Kak Ferry. Oke, gimana Kak? Coba bisa diceritakan dan dicurhatkan saja. Jadi gini, aku kan punya teman 5 SMK. Nah, sampai sekarang tuh ada di grup di HP-nya tuh ada juga. Tapi tiap aku mau ngajakin ketemu, kan grupnya itu sepi. Nggak pernah ada apa itu pembicaraan yang lain-lain. Jadi aku nyobain biar grupnya itu ramai lagi. Jadi aku ngajakin mereka itu, ayo meet up, ayo ngumpul, ayo makan, kayak gitu tuh. Semuanya pada menghindar kayak gitu. Terus aku japri, kapan kita bisa meet up? Aku sibuk ngurusin ini, di rumahku ada hajatan. Aku sibuk masih ngajak anakku gini-gini. Aku kerja. Oke, yang kerja aku ngertiin. Tapi temenku yang lain tuh ada yang ngomong ada hajatan, ternyata di waktu itu yang mau aku ajakin keluar, ternyata dia itu malah jalan sama cowoknya. Terus ada lagi juga kayak gitu. Ternyata dia itu nggak sibuk, bisa juga diajakin jalan kayak gitu. Oke, siap Kak. Semua itu temenku yang udah menikah 3, yang satu kerja. Hmm, Kayak oke. gitu, Kak. Oke, mungkin Kak, gini sih Kak, kayak tadi aku bilang, kalau kita udah makin gede itu kita punya prioritas masing-masing ya Kak. Misalkan kayak teman kamu, kita coba berpikir positif dulu gitu ya Kak. Mungkin teman kamu yang udah punya pacar, dia jarang ketemu pacarnya nih, jadi dia pasti akan otomatis ketemu pacarnya dulu gitu ya. Walaupun sebenarnya kita juga kayak, aduh, lu kan sama pacar lu bisa kapanpun, sama gue kan belum tentu bisa gitu ya. Tapi mungkin balik lagi ke orang itu udah makin gede, udah punya prioritas masing-masing, udah punya pilihan masing-masing gitu ya. Mungkin dia juga, itu ya kita maksudnya kita kan ke sahabat berusaha berpikir positif dulu. Jadi mereka memang punya kesibukannya masing-masing gitu. Nah, tapi Kak, kalau misalkan memang Kakak udah merasa, kita kan cewek kan bisa punya feeling ya. Kalau misalkan kita merasa kayaknya nih orang nggak bisa ketemu gue bukan karena dia sibuk, tapi karena dia nggak mau. Pasti kan kita tahu ya bedanya mana yang suka menghindar, mana yang memang benar-benar sibuk gitu. Nah, jadi mungkin kita berpikir positif dulu, tapi kalau misalkan memang makin lama kita yang mulu yang ngajak dan dia selalu mereka bilang nggak bisa, apalagi nggak bisanya berbarengan atau mungkin kok semuanya nggak bisa nih. Nah itu mungkin menurut aku sih nggak usah dicari tahu ya. Kayak ya udah mungkin positif aja. Mungkin mereka emang punya kegiatannya masing-masing. Mungkin mm, dikomunikasin aja. Tapi kalau misalkan mereka emang benar nggak bisa, ya udah gitu. Mungkin emang belum waktunya Kak gitu. Dan kamu bisa cari kesibukan lain aja gitu. Atau mungkin ketemu sama teman-teman yang lain gitu. Maksudnya kita nggak bisa ngarepin beberapa orang, maksudnya kita nggak bisa ngarepin satu orang atau satu circle untuk ketemu terus gitu kan. Jadi mungkin kakak bisa ajak teman-teman kakak yang lain gitu. Jadi mungkin yang kayak tadi kakak nanya salahku apa, mungkin nggak ada kak. Tapi memang mereka punya prioritasnya masing-masing yang harus mereka duluin gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu kak. Gitu. Oh iya, Kak. Makasih.
Iya sama-sama Kak, semangat terus ya. Karena memang kalau temenan itu agak sulit, apalagi udah menikah gitu ya. Udah pada menikah, yang dimana kalau udah pada menikah tuh pasti mereka harus bagi waktu kerja, bagi waktu sama anak gitu ya. Mungkin mereka memanfaatin waktu weekend mereka atau waktu liburan mereka sama keluarga mereka atau sama anak mereka gitu ya. Jadi mereka udah punya prioritasnya masing-masing gitu. Jadi jangan sedih, itu bukan berarti itu salah kakak gitu ya. Tapi karena memang makin gede udah punya kesibukannya masing-masing. Kayak gitu sih. Oke Kak, aman, jangan sedih ya. Siap, makasih Kak. Sama-sama. Oke. Oke, ini ada yang nanya ke aku ya, karena ini direct, jadi aku langsung aja tanya ya. Kak, aku nggak punya sahabat, nggak punya pacar dan keluarga jauh. Aku di sini jadi anak rantau. Setiap ada masalah, bingung cari tempat buat cerita. Pernah cerita ke teman kerja, tapi cuma bisa nyalain tanpa ngasih solusi dan buat aku semakin trust issue. Oke, kalau ini memang jalan keluarnya adalah kalau misalkan emang kamu bener nggak punya sahabat atau nggak punya pacar gitu ya, yang buat teman cerita dan mau cerita tapi takut, mendingan kakak bisa coba eh, untuk ceritain itu semua, ngomong sendiri nggak apa-apa. Kalau aku ya, kalau aku pribadi, di saat teman-teman aku lagi banyak masalah dan aku nggak bisa cerita, aku biasanya cerita aja ngomong sendiri gitu ya, biar dibilang gila nggak apa-apa, tapi yang penting keluar. Atau kamu bisa tulis di chat atau di buku. Cerita aja di situ semua keluarin. Karena kalau kita lagi pusing, kalau kita lagi stres, itu bisa coret-coret di buku itu bisa keluar semua gitu ya Kak. Jadi bisa cerita di buku atau cerita di notes. Kalau kamu punya Instagram, kamu bisa cerita aja di Instagram. Sorry Kak. Bentar. Sorry Kak, ada kucing mau buang hajat. Maaf ya. Oke, jadi kalau misalkan kakak bisa nih, kayak misalkan tulis aja di IG, tulis di IG, tapi nggak usah di-share ke mana-mana, share aja di close friend. Tapi close friend-nya dikosongin, gitu. Kalau aku bisa curhat biar orang, karena aku kan kadang kayak mau cerita tapi takut, sahabat lagi sibuk, cerita ke keluarga juga nggak bisa semuanya. Cerita aja di close friend cerita, tapi close friend-nya kosong gitu. Kalau aku bisa kayak gitu. Jadi atas bisa bisa keluar aja dulu gitu. Terus jangan lupa yang penting juga berdoa, cerita sama yang di atas. Kalau aku kayak gitu ya Kak, semoga terjawab. Oke, wow ini banyak juga ya yang tanya ya. Nah ini banyak juga nih yang ngejawab kakaknya, gemoy banget. Oke, hmm, nih coba curhat ke kreasi apa kata lewat buku. Nah bener nih Kak, lewat novel, lewat apa namanya, lewat tempat tidur, lewat Instagram gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan emang takut, nggak usah cerita ke siapa-siapa, mending gitu. Harus cerita yang kita percaya, pasti sahabat kita nggak fake, nggak nikung, nggak nusuk dari belakang. Gitu. Jadi kalau takut cerita aja sendiri gitu, terus di buku. Terus paling gampang sih karena kita kan males ya sekarang punya buku, terus males nulis gitu ya. Terus aja di di IG, di Snapgram, terus di send di close friend. Kayak gitu ya Kak ya. Semoga terjawab. Oke, ini pertanyaan terakhir kali ya Kak ya. Oke, aku mau tanya. Ini sama Kak RZK DPK mana coba? RZK DPK mana sih? Coba boleh dinyalain mic-nya. Mau tanya apa sih? Halo, halo Kak. Ya. Ya, oke. Jadi aku tuh kayak punya inisiatif berlebihan ya. Contohnya kayak temenan mau deket nih ya. Temenan deket, nanti kalau misalkan aku salah, karena aku tuh orangnya tipe yang apa adanya banget. Jadi kalau Oke. misalkan lo tuh kayak gini, takutnya salah ngomong, terus tiba-tiba di rumah kayak kepikiran tadi gue salah ngomong kayak gitu. Jadi kayak buat temenan deket banget itu susah. Jadi kayak ya udah teman-teman aja, kayak nggak punya sahabat. Oke. Mana ya cara ngilangin rasa gelisah yang berlebihan? Gelisah karena kayak mau teman deket tapi takut salah ngomong gitu ya, takut nggak cocok gitu ya. Oke, sebenarnya gini sih Kak, menurut aku bukan kakak nggak punya sahabat, tapi belum nemu aja gitu. Karena kamu mungkin belum nemu yang bisa sama-sama kayak apa adanya ngomong itu bagus Kak menurut aku, tapi kamu memang belum nemuin aja. Nah caranya biar kamu nggak salah atau nggak merasa anxiety adalah saat kamu ketemu orang dan kamu merasa memang dia bukan teman deket kamu, jangan ngomong apa-apa, jangan maksudnya jangan ngasih tahu yang lu terus gini, kasih tahu seperlunya aja sebagai teman. Misalkan dia cerita,
pacar gue selingkuh mulu nih sama gue, atau dia punya pacar yang toksik. Maksudnya kalau kita ke sahabat kan kita bisa, lu gimana sih, lu mau gini-gini, lu jangan ini dong, jadi ini. Tapi kalau ke teman ya seadanya aja kayak, oh kalau menurut gue itu balik lagi sih ke diri lo masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalkan aku juga ngerti sih rasanya kalau misalkan kita lagi temenan sama orang, kadang mungkin karena kita udah merasa dekat, kita tuh pengen ngasih tahu gitu kayak lu jangan gini dong, lu jangan gini dong gitu ya. Tapi kan balik lagi kita nggak tahu nih dia nganggap kita deket apa enggak gitu. Dan kalau misalkan memang ada yang cerita gitu ya Kak, mungkin kamu bisa tanya dulu kayak ini mau gue kasih tahu atau mau gue dengerin aja atau gimana nih gitu. Jadi biar nggak salah gitu. Jadi kan nggak semua orang kalau dia cerita mau diceramahin. Siapa tahu emang mau tempat butuh cerita aja gitu. Kalau misalkan Kak RZK sendiri lebih ke apa nih Kak? Takut salah sikapnya tuh pas lagi ngapain nih? Contoh misalkan ya, kayak temen aku suka curhat kan. Emang Mm-mm. mungkin aku ini memang tempat curhatnya orang-orang ya, karena emang aku ini orangnya tipe yang kalau misalkan di kantor tuh kayak lepas, kayak misalkan aku tuh nggak punya masalah gitu. Hmm. Jadi mereka tuh kalau apa-apa tuh suka cerita gitu. Nah aku suka nyeplos gitu. Nah ceplosan aku ini kadang aduh gue bikin dia sakit hati nggak ya gitu. Iya, ngerti, 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 ngerti. Karena kayak nggak di rumah tuh kayak, duh tadi gue ngomong kayak gini salah nggak ya? Gue ngomong kayak gitu salah nggak ya? Nah kalau misalkan emang kamu tiba-tiba merasa keceplosan, ngomong aja Kak kayak ke orang itu mungkin kayak, sorry ya kemarin gue ngomongnya mungkin terlalu berlebihan. Mungkin karena gue greget aja gitu, tapi itu balik lagi ke lu sih. Kayak say sorry aja, itu oke banget gitu. Jadi biar dia juga nggak ngerasa gimana-gimana sama kamu dan juga kamu nggak ngerasa guilty gitu loh, nggak ngerasa nggak enak, jadi minta maaf aja kayak, sorry ya kalau kemarin gue berlebihan, sorry ya kalau misalkan gue gini gini gini. Kalau menurut aku sih kayak gitu Kak, karena aku juga kadang beberapa kali kayak suka nyeplos yang kayak sebenarnya gue mau ngasih tau lo aja yang terbaik, tapi kadang mungkin salah di orangnya gitu, karena kan kita nggak tahu nih, mungkin orang mungkin menurut kita itu hal yang biasa tapi mungkin sakit hati di orang lain gitu, jadi mungkin minta maaf aja sih Kak kalau kamu ngerasa, kita kan juga tahu ya kayak kayaknya ini udah terlalu berlebihan deh, kayaknya ini enggak deh gitu, minta maaf aja kayak sorry sorry gitu besok, kayak gitu sih Kak. Oke ya, oke ini karena aku lihat udah nggak ada yang apa namanya, udah nggak ada yang nanya lagi nih ya, jadi em, sebelum sesi ini berakhir, jadi nanti kita juga akan ada door prize nih Kak ya. Jadi buat kakak-kakak yang udah join di sini, pasti akan dapat door prize kalau misalkan untung hari ini gitu ya. Nah, jadi kita tuh kan ada kuis-kuis nih. Nah, kuisnya ini akan di-share di layar ini. Lalu nanti kalian bisa jawab di kolom chat gitu ya. Jadi nanti bisa jawab di kolom chat cepet-cepetan. Nah, oke. Nih, aku bacain ya. Standby di depan device kalian masing-masing. Terus jawab pertanyaan dengan benar dan cepat. Kirimkan jawaban kalian di kolom chat. Oke, jadi cepet-cepetan. Sekarang kita siap-siap ya semuanya ya. Oke, kita cepet-cepetan. Oke, pertanyaan pertama adalah, coba ya, siapa nih kira-kira ya? Oke, pertanyaan pertama adalah, siapa tokoh pahlawan yang berada di mata uang Rp10.000? Ayo, ayo, jawab di bawah stripnya ini nih. Ayo, ayo. A, 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 A. Bener nggak sih? Nih, kira-kira jawabannya apa ya? Coba aku mau tunggu deh semuanya deh. Coba ya. A, A, A. Oke, kita langsung lihat kali ya. Jawabannya adalah A. Betul. Siapa nih yang jawab pertama? Di sini saya lihat Kasiti Rohmawati ya. Mana nih Kasiti Rohmawati nih? Kasiti, yuhu. Hai Kasiti, mana suaranya nih? Iya, Kak. Oke, siap. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ayo tes mata kamu, benda apa yang tersembunyi di gambar ini? Ayo, coba tes. D, D. Mana nih? Coba jawab ya. D, 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 D. Oke, bener nggak sih D? Ada yang jawab A juga ya. B enggak ya? C, batu-batuan. Batu kerikil. Batu bata. Oke. Oke, semuanya jawab. Coba mana jawab dulu. Jawab dulu. Coba dijawab dulu. C, D. Semangat Kakak Nada. Thank you Kakak Tarina.
D. Batu kerikil, batu kerikil. Oke, A. Oke, jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A, guys. Gitu ya. Kalau kalian lihat, ini tuh mas lihat dengan cermat, ini tuh cerutu gitu. Mungkin kalau dari jauh itu kayak batu kerikil kan, tapi ternyata itu adalah cerutu gitu karena mungkin cerutunya warna coklat, terus batu bata juga warna mirip coklat, jadi kayak nggak kelihatan gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, guys. Oke, oh yang menang adalah Kak Ananda Putra Avianto yang tadi curhat ya. Oke, selamat Kak. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Apa nih ya kira-kira nih? Benda mana yang lebih berat? Kapas 10 kilo atau besi 10 kilo? Nah, waduh lebih berat cintaku ke dia. A, sama saja A, D, C, C, B, A, C. Coba nih ya. B, B, A. Kira-kira apa sih jawabannya? Itu lebih berat yang mana sih? Kapas 10 kilo atau besi 10 kilo? Coba, coba, coba. Oke, udah semuanya jawab belum nih? Oke, aku jawab semuanya udah jawab ya. Oke, jawabannya adalah A. Sama aja cuy. Oke, yang menang adalah Mega Haryanti. Mana nih Kak Mega Haryanti? Yuhu. Halo. Oke, siap Kak. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Tebak mata siapakah ini? Ayo, ayo. Apakah Pak Ganjar Pranowo? Ataukah Pak Erick Thohir? Ataukah Pak Anies Baswedan? Ataukah Pak Sandiaga Uno? Atau Pak Jokowi? Nggak ada ya. Oke, semua jawab dulu coba ya. Aku mau lihat nih. Sampai nggak tahu sih parah. Sampai nggak tahu sih kayak potong gaji. Oke, oke, oke. Jawabannya adalah A. Yang menang Kak Anggi. Mana Kak Anggi? Kak Anggi mana? Kak Anggi ibu. Iya, Halo Kak. Kak. Oke, jadi ini siapa Kak Anggi? Bapak Erick Thohir. Tahu ya, Pak Erick Thohir ya. Iya, Kak. Oke. Oke, next masih ada pertanyaan lagi? Oh, masih ada. Monumen tersebut terletak di Ayo, ayo di mana? Kayak di mana ya gitu. Kayak ini di mana sih gitu. Masa nggak tahu sih parah banget ya. Oke, aku tunggu jawabannya semuanya. Coba di manakah ini monumennya? Ayo coba dijawab semuanya. Udah jawab ya. Udah semua belum nih? Oke, masih ada yang jawab nih. Coba. Udah semua belum? Yuhu. Oke, udah semuanya ya. Oke, udah semuanya ya. Oke, jawabannya adalah A. Siapa nih yang jawab ya? Menang ya. Oke. A ya. Pemenangnya adalah, coba bentar ya. Aku lihat ini banyak banget. Coba ya. Pemenangnya siapa sih? Siapa ya kira-kira? Pemenangnya Kak Anggi Felinia. Mana Kak Anggi Felinia coba? Yuhu. Kak Anggi Felinia. Ya udah, nggak apa-apa ya. Kak Anggi jangan lupa absensi. Oke, udah habis kakak-kakak. Pertanyaannya tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kok nggak ada yang tepuk tangan sih? Makasih Kak. Oke, oke ya. Nah kakak-kakak tadi kita udah sama-sama eh berpas. Kita sama-sama juga ada sesi Q&A. Terus ada sesi sharing juga. Nah sebelum kita selesai nih, aku mau kasih kalian satu pertanyaan reflektif gitu ya. Aku mau kasih pertanyaan reflektif gitu, kakak-kakak bisa langsung jawab aja nih. Coba jawab di kolom chat. Sebutkan 3 harapan kamu di masa depan. Takut, berat banget. Coba, enggak sih, enggak berat sih ini kalau kalian tahu harapannya apa. Harus tahu ya. Coba ditulis, sebutkan 3 harapan kamu di masa depan. Apa coba? Langsung tulis di kolom chat. Sebutkan 3 harapan kamu di masa depan. Apa sih? Aku harapannya mau jadi pinca. Ini nggak ada yang tahu. Aku harapannya mau punya pacar. 5. Oh nih ada nih punya rumah umroh orang tua bisa sukses di dunia akhirat amin. Sukses bahagiakan orang tua hidup lebih baik dari sebelumnya. Sukses dan bisa bahagiakan keluarga. Tidak menyusahkan orang tua. Beli rumah naik haji masuk surga ya Allah amin. Punya anak 2 lucu punya rumah dan kaya raya amin. Sukses bahagia dan karir. Bahagia orang tua pengen pergi ke Mekah pengen sukses di dunia akhirat. Sukses love kurus. Apa kak itu harapan? Semangat.
Bisa cepat dapat suami yang bisa menjadi imam dan menuntun, Masya Allah. Cepat menjadi SAO dan cepat ada rumah. Pasti bisa. Bisa bawa keluarga umroh, selalu bahagia jenjang karir. Sukses, bisa bantu orang tua, selalu diberi kesehatan. Daripada beli rumah ya di sini ya, pasti bisa lah ya. Nggak ada yang mau jadi pinca, Kak? Nggak ada ya? Oke deh kalau gitu. Pengen buka store James Honey, oh my God, keren banget. Sukses sekali di PNM, amin. Bantu orang tua, sehat bahagia, sukses. Menghajikan satu keluarga, amin. Bebas secara finansial. Jadi pegawai tetap di PNM tercinta. Sukses, bahagia bareng keluarga. Oke, semoga rezeki aku lancar terus, biar selalu bisa bahagia orang tua dan selalu bisa penuhi kebutuhan. Wah, karirnya makin bagus. Oke deh kakak, terima kasih banyak ya. Oh ini masih ada nih, cepat jadi. Oke, bisa langsung aja ditulis ya, semoga. Kalau kata anak zaman sekarang tuh manifesting ya. Pasti bisa kalau kalian nulis aja harapan kalian di bawah doa diomongin terus gitu ya. Harapan aku misalkan bisa naik haji atau harapan aku bisa punya rumah gitu ya. Pasti bisa, semoga bisa gitu ya. Nah tapi sayangnya kita udah 1 jam nih bareng-bareng di sini Kak. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu lagi karena nanti di setiap bulannya akan ada Child Talks terus gitu ya. Jadi datang terus ya, oke? Oke, oke. Semoga Oke. hari ini sharing-sharingnya bisa membantu kakak-kakak semua. Terus bisa saling sharing gitu ya. Gitu. Jangan lupa juga kalau aku muncul di grup dilakuin, jangan cuma dikacangin akunnya. Siapa yang suka ngacangin aku ya? Karena aku yang selalu share message ya. Jangan kacangin aku lagi, oke? Kita ketemu di Celta selanjutnya. Bye-bye Kak, thank you so much ya. Semangat besok ya kerjanya semuanya. Semangat terus. Bye-bye.